Sehingga responden yang telah terjun ke dalam dunia profesi ini telah terbuka pikirannya untuk membadukan bidang tersebut dan penerapannya dalam pekerjaan. Lalu standar etika 2.1 tentang laku, data grafik menjelaskan bahwa responden yang telah memenuhi standar etika 2.1 dan kaidah tata laku 2101 hingga 2105 lebih banyak dibandingkan yang baru memenuhi sebagian standar. Lalu standar etika 2.2 tentang pelayanan untuk kepentingan masyarakat umum, data grafik menjelaskan bahwa responden yang telah memenuhi standar etika 2.2 berjumlah lebih banyak dibanding yang masih sebagian saja. Arsitek selain berperan dalam menciptakan suatu karya, juga harus terlibat dalam masyarakat, khususnya masyarakat pengguna jasa sebagai subjek dalam perancangan atau karya arsitek dalam melibatkan masyarakat. Sehingga arsitek bukanlah semata-mata seorang pembangun proyek raksasa, master builder, pencipta mahakarya, namun arsitek adalah seorang fasilitator sebagai masyarakat dengan gagasan yang mensejahterakan. Lalu kaidah dasar 3. Yang pertama adalah standar etika 3.1 tentang kompetensi. Sekitar 30,5% memenuhi standar etika dengan profesional yang cukup dan hanya 6.2 yang memenuhi standar sebagian. Baik profesi maupun kompetensi sama-sama memiliki kaidah dan standar moral yang mengikat setiap pelakunya. Kompetensi dapat menjadi suatu indikator terhadap kinerja seorang pada bidang profesi ya. Dikarenakan selain dapat mencerminkan cara berpikir, namun dapat melihat dan membentuk karakteristik individu seseorang. Lalu standar etika 3.2 tentang kerahasiaan, berdasarkan grafik, sebagian besar responden telah memenuhi standar dan kaidah. Standar dan kaidah tata laku tersebut ini menandakan bahwa bagi menjaga kerahasiaan suatu organisasi atau instansi tertentu sangatlah penting. Arsitek harus bisa menempatkan diri atau memiliki hal-hal terkait dengan memunculkan rahasia dapat terhindar. Lalu saya akan masuk ke standar etika 3.3 yaitu tentang kejujuran dan kebenaran. Dari hasil data yang dapat dilihat bahwa persentase 25,4% kepada pengguna jasa cukup lebih banyak dibandingkan yang hanya sebagian standar yang dipenuhi. Lalu standar etika 3.4 yaitu tentang perbedaan kepentingan. Berdasarkan data grafik, sebagian besar responden telah memenuhi standar kaidah baik dengan profesional tinggi atau cukup. Ada 10,8% responden yang belum memenuhi standar senantiasa secara terbuka menyampaikan sebuah konflik kepentingan. Lalu saya akan masuk ke kaidah dasar 4. Yang pertama adalah standar etika 4.1 tentang kejujuran dan keadilan. Berdasarkan data grafik, sebagian besar responden telah memenuhi standar kaidah dan hanya 1,7% yang standar kaidah yang belum dipenuhi. Menurut Keras 2015, yaitu pada halaman 143 sampai 159, memberikan minimal ada 9 prinsip dalam etika lingkungan hidup. Di antaranya adalah keadilan, di mana manusia harus berperilaku satu terhadap yang lain dalam keterkaitannya dengan alam semesta dan bagaimana sistem sosial harus diatur. Keadilan merupakan hal yang tak kalah penting dari aspek-aspek yang sudah dibahas semuanya, menyangkut tentang menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan juga tentram. Lalu saya akan masuk ke standar etika 4.2 yaitu tentang citra dan integritas. Berdasarkan data grafik, 40,3% sudah memenuhi standar dan hanya 6,8% yang standarnya hanya sebagian dipenuhi. Menurut IAP 2007-2008 dikatakan bahwa setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya. Setiap anggota harus dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaan dengan integritas yang tinggi agar kepercayaan masyarakat dapat menjaga.
Integritas merupakan patokan bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Sunarto dalam Segi Tengah 2009 menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Lalu standar etika 4.3 yaitu tentang pengembangan diri. Berdasarkan data grafik, sebagian besar responden telah memenuhi standar dan kaidah, yaitu 42,% dan hanya sebagian kecil yang dunia profesi sudah memiliki kesadaran terhadap kewajiban untuk mengembangkan kepakarannya, keterampilan, dan wawasan keprofesiannya. Lalu standar etika 4.4 tentang kemitraan, sekitar 2,2% memenuhi standar etika profesional dengan cukup dan 35% sudah memenuhi standar. Lalu saya akan masuk ke kaidah dasar 5, itu yang pertama standar etika 5.1 tentang semangat kesejawatan. Berdasarkan grafik, sebagian besar responden telah memenuhi standar dan kaidah yang ada. Penting bagi arsitek untuk bekerja sama dengan saling mengingatkan, membimbing, mengajarkan dalam rangka meningkatkan kualitas. Lalu tentang pengakuan kesejawatan, berdasarkan grafik terlihat bahwa lebih banyak yang sudah memenuhi standar dibanding yang hanya memenuhi sebagian standar. Ini menandakan bahwa arsitek yang sudah terjun ke dunia profesi sudah memiliki kesadaran akan etika dalam pengakuan kesejawatan. Lalu standar etika 5.3 tentang imbalan jasa sepadan, terlihat bahwa yang memenuhi standar lebih banyak dibanding dalam meningkatkan reputasi, mengembangkan keahlian dan mutu, dan mensejahterakan masyarakat dalam produk sayembaranya. Oleh karena itu, sayembara merupakan kegiatan yang krusial yang juga memiliki keterkaitan untuk meningkatkan standar-standar profesi arsitek yang ada. Lalu yang selanjutnya adalah standar etika 5.5 tentang penilaian atas arsitek. Bahwa arsitek sudah terjun ke dunia profesi sudah memiliki kesadaran akan etika untuk tidak melecehkan karya arsitek lain dengan tujuan untuk menguntungkan pihak tertentu dengan cara tidak adil dalam forum terbuka atau media massa. Lalu saya akan masuk ke kesimpulan. Seorang arsitek profesional harus bergabung dalam asosiasi resmi arsitek, dalam hal ini IAI, yaitu Ikatan Arsitek Indonesia. Ini menunjukkan adanya sertifikasi legalitas seorang arsitek untuk mendapatkan izin bekerja sebagai arsitek profesional. Kesimpulan dari hasil analisa survei yang saya lakukan adalah, pertama, dari 59 responden yang diberikan kepada arsitek, 40 responden tersebut berasosiasi di IAI atau merupakan anggota IAI. Sebagian besar dari responden tersebut sudah menyadari akan pentingnya standar etika dan kaidah tata kelola profesi. Responden yang merupakan lulusan sarjana arsitek, lulusan arsitek, dan yang berprofesi sebagai arsitek secara garis besar telah menerapkan kaidah tata laku berprofesi secara profesional tinggi ataupun yang mencakupi dasar. Lalu yang ketiga, responden yang merupakan lulusan sarjana arsitek, lulusan arsitek, dan yang berprofesi sebagai arsitek rata-rata sudah menjunjung hak-hak asasi manusia dalam bermasyarakat maupun dalam bidang profesi atau keahlian mereka. Lalu responden yang merupakan lulusan sarjana arsitek, lulusan arsitek, dan yang berprofesi sebagai arsitek sudah memiliki kesadaran untuk menerapkan etika dalam lingkungan kerja mereka dan masyarakat binaan. Lalu responden yang merupakan lulusan sarjana arsitek, dan berprofesi sebagai arsitek rata-rata sudah mampu menerapkan tanggung jawab untuk bersikap profesional dan mengarahkan kepakarannya, keterampilan, dan wawasan keprofesiannya kepada masyarakat. Responden yang merupakan lulusan sarjana arsitek, dan berprofesi sebagai arsitek rata-rata sudah memiliki kesadaran terhadap pentingnya kepercayaan dan menjaga rahasia dalam dunia profesi. Secara garis besar, responden atau tokoh arsitek yang menjawab sudah menerapkan kaidah tata laku dalam berprofesi, baik secara profesional yang tinggi maupun secara umum. Lalu saya akan lanjut saja ke tentang yang minggu lalu. Presentasi pada minggu ke-13 dihadiri oleh 2 arsitek profesional, yaitu pertama Bapak Yohanes
Marinir, yang kedua adalah Bapak Ilman Bastian. Sesi 1 ini dihadiri oleh Bapak Yohanes Marinir. Background ini berasal dari sipil, dia sudah pindah ke perusahaan sebanyak 18 perusahaan, dan beliau merupakan alumni dari Solo. Tentang yang saya bahas tentang riset itu, beliau merangkum etika tidak lepas dari seorang arsitek, maka etika berimplikasi terhadap citra atau background seorang arsitek. Sehingga pada standar etika 1-5 itu adalah hal teoritisnya. Ketika seorang arsitek sudah menjalankan tugas dan misinya, yang melekat itu adalah citra. Menurut narasumber, pada perihal hal imbalan jasa tidak berimplikasi terhadap citra seorang arsitek. Seorang sarjana ataupun seorang arsitek menunjukkan karyanya seperti apa, lalu background seorang arsitek menjadi pemimpin dan pembangun. Bagaimana seorang arsitek mampu memimpin jikalau belum bisa mampu memimpin dirinya sendiri. Sehingga perlu dieksplor ketika menuju ke ranah pekerjaan, sehingga yang dititik beratkan adalah jiwa kepemimpinannya. Artinya, menempatkan diri di mana posisi kita ke depannya. Lalu selain jiwa kepemimpinan, selanjutnya adalah sebagai inisiator atau pembangun. Seorang arsitek harus bisa bekerja sama, instrumental, sehingga semua hal tersebut diwadahi menjadi arsitek yang dinamis. Seorang arsitek harus memiliki fleksibilitas yang tinggi, bagaimana merubah sesuatu namun tidak adalah pertanyaan 1, yaitu hal yang perlu disiapkan dalam menjalankan tugas-tugas sebagai seorang arsitek ke depannya dengan mengimplementasikan standar yang ada. Hal yang perlu disiapkan pertama adalah mentality, kedua etika, ketiga citra, yaitu memiliki fleksibilitas yang tinggi namun tidak ke bawah arus, yang keempat adalah imbalan jasa. Lalu pertanyaan kedua, kenyataan yang terjadi di lapangan. Jawabannya adalah dengan melakukan kompetensi yang sehat, di lapangan terjadi banyak hal seperti ada beberapa orang mencari muka atau nama demi keuntungan pribadi atau instansi saja. Maka kita harus tetap mengedepankan value yang kita miliki. Apa yang harus dilakukan jika terjadi hal tersebut? Antara lain, pertama, memiliki fleksibilitas, yaitu dituntut menyertakan seni ketika perubahan datang tiba-tiba. Yang kedua, memiliki etika. Etika seperti harus sabar dan profesional dan sebagainya. Yang ketiga adalah citra. Jika memiliki kekuasaan, apa yang Bapak ingin rubah? Ini tentang kompetensi yang ada. Yang pertama harus inovatif, dinamis, melihat perkembangan dan mempunyai warna sendiri atau citra. Yang kedua adalah merubah sistem kompetensi menjadi profesional. Kesimpulannya, kita harus menjadi multi dalam artian harus mengerti berbagai bidang, tidak hanya desain, melainkan elektrikal dan sebagainya. Lalu seksi 2 tentang reviewer 2, yaitu dengan Bapak Ilman Bastian. Beliau merupakan alumni Magister Arsitektur Trisakti, bekerja di Pemprov DKI Jakarta di bidang DPRKP yang mengelola rumah susun atau relokasi yang sudah bekerja selama 10 tahun. Rangkuman pertama, profesi arsitek berkaitan dengan asosiasi profesi atau anggota YAI, maka dikuatkan dari dasar hukum atau peraturan perundangan. Yang kedua, profesi arsitek banyak bidangnya, tidak hanya di asosiasi namun ada juga di pemerintahan, dosen, fotografer, dan sebagainya. Namun tetap harus bekerja dengan menjunjung tinggi kaidah dan etika yang sudah ada. Yang ketiga, tujuannya untuk mewujudkan suatu bangunan yang mempunyai satu karakteristik dengan mengelola proyek yang berlandaskan dengan etika dan kaidah yang tetap harus diamalkan. Pertanyaan pertama, jika tidak berasosiasi di IAI, apakah standar yang digunakan tetap dari etika dan kaidah yang ada? Jawabannya adalah tetap menggunakan kaidah yang sudah ada, dan kaidah tersebut dikarenakan hanya satu di Indonesia dan yang hanya diakui. Lalu yang kedua adalah apakah Bapak masih menemukan arsitek yang tidak menjalankan etika profesi maupun kaidah? Jawabannya ada, namun lebih ke kondisi politik atau keinginan owner. Arsitek ada kaitannya dengan desain seperti mengambil karya arsitek lain tanpa izin. Lalu yang ketiga adalah apakah Lalu yang ketiga, bagaimana Bapak dan tim mengkomunikasikan kepada kalangan masyarakat yang menengah ke bawah atau rusunawa dalam menerapkan etika? Untuk yang rusunawa ini, proyek yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ilman Bastian. Lalu jawabannya
adalah proyek Rusunawa ini lebih bersifat spesifik dalam artian khusus untuk masyarakat terprogram saja dan tidak hanya MBR. MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah. Namun ini lebih spesifik yang lebih terprogram. Untuk ketika terjadi program normalisasi, adanya tahapan dalam mengkomunikasikan terhadap masyarakat seperti satu, mengkomunikasikan dengan cara sosialisasi, yang kedua, bagaimana merumahkan masyarakat yang tergusur, namun tidak hanya merumahkan saja, tetapi terkait dengan penghasilan atau pekerjaan. Bagaimana mensupport ekonomi dengan cara memberi sesuatu untuk mereka dapat menghasilkan sesuatu yang dapat menghidupkan mereka. Yang keempat adalah tips atau instansi dapat dikategorikan korupsi. Contoh case-nya, jika pada suatu proyek seharusnya menggunakan beton K50, namun menurut perkiraan beton K225 masih aman. Ini juga termasuk suatu hal korupsi yang kecil. Ada juga aspek gratifikasi, yaitu satu pemberian yang bertujuan untuk mengedepankan keuntungan pribadi atau instansi. Balik lagi ke integritas. Integritas melaksanakan profesi secara norma-norma, perlu bersikap tegas dan mempunyai pendirian agar tidak mudah untuk dibujuk oleh pihak lain. Intinya adalah mengedepankan integritas. Jika terjadi hal-hal yang diinginkan, maka sebagai arsitek yang profesional harus bisa memilah mana yang bertujuan untuk pribadi dan mana yang memang bertujuan untuk kepentingan bersama. Lalu yang terakhir adalah banyak terjadi kasus arsitek yang tidak dibayar atau tidak sesuai dengan harganya. Lalu apakah Mas masih banyak menemukan arsitek yang melanggar hak cipta? Lalu bagaimana cara menyikapi kedua hal tersebut? Jawabannya, ketika mendesain maka pasti akan ada konsekuensi. Lalu kita sebagai arsitek itu harus bisa bertanggung jawab. Seperti jika terjadi kegagalan, maka arsitek dapat dituntut. Fit dapat dinyatakan sebagai prestasi. Prestasi dalam artian ini tergantung dari hasil output yang ada, maka arsitek tidak lepas dari tanggung jawab yang tidak dibayar. Sebagai contoh case, jika lo membangun rumah ibadah, maka balik ke diri kita, karena ini masuk ke proyek sosial yang bisa jadi termasuk ke kontribusi masing-masing instansi. Namun tidak lepas dari tanggung jawab sejauh ini belum ada pelanggaran ke hak cipta, namun ada beberapa kasus sosial seperti membangun satu bangunan yang mirip dengan bangunan yang lain. Sejauh ini hal tersebut bersifat moral dan belum ada yang dikenakan denda atau sanksi yang berat. Lalu untuk terakhir adalah penutup. Bertambahnya jumlah arsitek yang berkarya dan terbatasnya jumlah pekerjaan pembangunan yang tersedia tentunya akan meningkatkan persaingan antara arsitek. Bersinggungan tentunya sering terjadi. Untuk kedepannya, tinggal bagaimana para arsitek harus mensikapinya. Dengan memahami dan menerapkan kaidah tata laku profesi arsitek, diharapkan masing-masing arsitek baik secara individu ataupun institusi atau instansi memacu diri untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan profesi arsitek dengan penuh tanggung jawab dan martabat. Dan jangan lupa dengan citra dan integritas yang tinggi. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Mohon share screen. Ya, sudah terlihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia. Saya ingin mempresentasikan hasil penelitian mengenai etika profesi dalam dunia arsitektur dengan dosen pembimbing Bapak Bambang Susetyarto. Pada abstrak,
Peran arsitek di dalam kehidupan masyarakat sangat penting karena arsitek sebagai salah satu komponen masyarakat yang berperan di dalam pembentukan peradaban kehidupan manusia. Untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional, arsitek dituntut menguasai ilmu arsitektur yang dipadukan dengan berbagai disiplin ilmu lain yang selalu berkembang dengan dinamis. Etika yang menjadi fokus dalam telah ini adalah etika yang berkaitan dengan profesi seorang arsitek. Lingkup pengaturan ini berupa hubungan antara arsitek dengan owner, arsitek dengan sesama arsitek, arsitek dengan profesi lain yang memiliki keterkaitan pekerjaan. Masuk di bab 1, pendahuluan. Pada latar belakang dalam menjalankan tugas profesinya, arsitek dibatasi dengan profesi. Namun hanya arsitek yang menjadi anggota Ikatan Arsitek Indonesia, IAI, saja yang berkaitan dengan aturan kode etik yang tercurah dalam IAI. Keberadaan profesi arsitek dan arsitektur secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. 1. Mendorong profesi arsitek dan praktik arsitek yang andal dan profesional, serta mampu meningkatkan nilai tambah sebagai seorang arsitek. 2. Meningkatkan mutu layanan arsitek, kompetensi arsitek, dan didikan profesi arsitek. 3. Memberikan kepastian hukum bagi arsitek dan profesi arsitek. 1.2 Maksud dan tujuan untuk memperoleh data dari responden dan informasi mengenai penerapan kode etik profesi arsitek terhadap para pekerja di bidang arsitektur. 2. Untuk mengetahui apakah seorang arsitek sudah memenuhi standar etika dan kaidah tata laku dalam praktek profesi arsitek yang ditetapkan oleh IAI. 3. Untuk mengetahui perbandingan para pelaku profesi arsitek dalam menerapkan standar etika dan kaidah tata laku dalam praktek profesi arsitek. Sasaran penelitian atau objek oleh penelitian adalah dosen dan praktisi di bidang keahlian arsitek yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu arsitektur. Rumusan masalah. 1. Ada kode etik dan kaidah tata laku yang menjadi standar profesi arsitek. 2. Apakah responden yang berprofesi arsitek sudah memenuhi standar etika dan kaidah tata laku praktek profesi arsitek yang ditetapkan. Masuk pada bab 2, yaitu kajian teori. Studi literatur. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur bersumber dari buku pedoman praktik profesi arsitek dan kode etik dan kaidah tata laku profesi arsitek yang telah dirangkum. Pengertian profesi. Kode etik arsitek dan kaidah tata laku profesi arsitek. Pengertian etika profesi. Etika profesi merupakan etika sosial dalam etika khusus memiliki tugas serta tanggung jawab kepada ilmu dan juga profesi yang disandangnya. Arsitek secara umum dikenal masyarakat sebagai seorang perancang bangunan yang merancang dan mengawasi konstruksi suatu bangunan. 3. Etika profesi arsitek. Dalam profesi arsitek, etika yang menjadi sebuah kode atau aturan yang mengikuti secara kebersamaan ketika masuk dalam masyarakat arsitek, misal sosialisasi profesi arsitek, maka arsitek wajib menjadi standar perilaku profesional di dalamnya sebagai pengakuan bahwa ia merupakan anggota dari masyarakat tersebut. Kode etik kaidah dan tata laku profesi arsitek terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada 5 kaidah dasar. Kaidah dasar merupakan kaidah pengarahan secara luas sikap beretika seorang arsitek. Nomor 2, 21 standar etika. Standar etika merupakan tujuan yang lebih spesifik dan baku yang harus ditaati dan diterapkan oleh anggota dalam bertindak dan berprofesi. 45 kaidah tata laku. Kaidah tata laku bersifat wajib untuk ditaati. Melanggar terhadap kaidah tata laku akan dikenakan pidana atau sanksi keorganisasian IAI. 5 hal yang penting dari suatu profesi adalah kode etik profesi. 1. Pekerjaan arsitektur melibatkan pihak-pihak, yaitu arsitek, klien, penyandang dana,
konsultan profesi lain yang berkaitan penduduk dan lingkungannya. Melalui kode etik diatur hak dan kewajiban dari seorang arsitek secara umum. 2. Hak dan kewajiban arsitek terhadap publik, klien, profesi, rekan seprofesi. 3. Lingkungan. 4. Di Indonesia atau IAI pada khususnya, kode etik ini diatur dalam Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek. 5. Kode etik ini pertama kali dibuat dan disepakati pada 1992 di Kaliurung, kemudian diperbaharui melalui Kongres di Jakarta pada tahun 2005. Yang D. Mukadimah panggilan nurani seorang arsitek. 1. Menyadari profesinya yang luhur, arsitek membangkitkan diri kepada bidang perencanaan, perancangan, dan pengelolaan lingkungan binaan dengan segenap wawasan, kepakarannya, dan kecakapannya. 2. Menerapkan taraf profesional tertinggi disertai integritas dan kepeloporan untuk mempersembahkan karya terbaik kepada pengguna jasa dan masyarakat, memperkaya lingkungan, dan khasana budaya. 3. Profesi arsitek mengacu kepada masa depan bersama anggota profesi lainnya melalui selalu memelihara dan memacu perkembangan kebudayaan dan peradaban demi keberlanjutan habitatnya. 4. Profesi arsitek selalu menaati perangkat etika yang bersumber kepada nilai luhur, keyakinan spiritual yang dianut sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan berperilaku untuk menunaikan kewajiban dan tanggung jawab profesionalnya. Kaidah dasar 1. Kewajiban umum. Para arsitek menguasai pengetahuan dan teori mengenai seni budaya, ilmu, cakupan kegiatan yang diperoleh dan berkembang baik secara melalui pendidikan, formal, informal, maupun non-formal. 2. Proses pendidikan, pengalaman, dan peningkatan keterampilan yang membentuk kecakapan dan kepakaran. 3. Secara umum, para arsitek memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk selalu menjunjung tinggi, meningkatkan nilai-nilai budaya dan arsitektur, serta menghargai dan ikut berperan serta mempertimbangkan segala aspek sosial dan lingkungan dengan setiap kegiatan profesionalnya, dan menolak hal-hal yang tidak berprofesional. Untuk etika berprofesi, IAI melengkapi diri dengan Dewan Kehormatan Profesi. 1. Sebuah badan yang berkeanggotaan profesional yang memiliki integritas profesi dan menjunjung tinggi kode etik arsitek dan kaidah tata laku profesi arsitek. 2. Dewan ini berfungsi untuk melakukan tinjauan atas kode etik yang sudah ada untuk kemudian menjadi usulan penyempurnaan, memberikan edukasi etika profesi kepada anggota, dan menjadi badan tempat penyelesaian permasalahan dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota IAI. 2. Pedoman praktek profesi. Menurut Prinses, seperti dikutip Tejo Saputro, profesi harus memiliki unsur-unsur kompetensi berikut. Memiliki landasan intelektual, memiliki kualifikasi standar, diabadikan untuk kepentingan orang lain atau masyarakat, ada penghargaan dari masyarakat, memiliki organisasi profesi. 3. Praktek arsitektur. Praktek arsitektur bekerja melalui tahapan-tahapan perancangan yang lazim dikenal, sejak konsep perancangan sampai dewan berkala, dalam dominan yang lebih besar sejak perancangan sampai renovasi atau pembongkaran. Pada setiap tahap pekerjaan, arsitek memberikan perhatian tentang apa yang harus dilakukan, mana yang lebih baik, apa manfaat bagi pemberi tugas, bagaimana dampaknya bagi lingkungan, dan sebagainya. Untuk kode etik arsitek dan kaidah tata laku, panggilan nurani seorang arsitek. Menyadari profesi yang luhur, arsitek membuktikan diri kepada bidang perancangan, perencanaan, dan pengelolaan lingkungan binaan dengan segenap wawasan, kepakaran, dan kecakapan. Arsitek di dalam berkarya selalu menerapkan taraf profesional tertinggi disertai integritas dan keloporan untuk mempersembahkan karya terbaik kepada pengguna jasa dan masyarakat,
memperkaya lingkungan dan kesanaan budaya. Profesi arsitek mengacu kepada masa depan dan bersama anggota profesi lainnya selalu memelihara dan memacu perkembangan budaya dan keberadaban demi kelanjutan habitatnya. Sebagai profesional, arsitek selalu menaati